Pada suatu hari, ada 7 orang gadis yang tersesat di dalam hutan. Saat itu mereka hendak mencari buah-buahan untuk makan. Biasanya orang tua mereka yang melakukannya. Tetapi sejak orang tua mereka meninggal, ke-7 bersaudara itu harus hidup mandiri. Sekarang mereka menangis ketakutan. Aku tak tahu apa yang harus kita lakukan, kata si sulung. Sebaiknya kita terus berjalan saja, Kak. Siapa tahu kita bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini, jawab si bungsu. Ke-7 gadis itu lalu melangkah tak tentu arah. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan. Mereka menemukan sebuah rumah yang amat besar. Namun mereka mendengar suara-suara aneh dari balik rumah. Ternyata ini rumah raksasa, teriak si sulung saat melihat 2 raksasa sedang mandi di balik rumah itu. Ke-7 gadis itu khawatir jika raksasa itu memangsa mereka. Lalu mereka meminta bantuan pada seekor burung kenuri untuk memasukkan kolang-kaling ke dalam sungai tempat raksasa itu mandi. Tubuhku gatal, teriak raksasa laki-laki. Aku juga, raksasa perempuan ikut menggaruk-garuk tubuhnya. Cuit, cuit, cuit. Kalian harus segera pergi. Kalian terkena wabah penyakit gatal. Sebentar lagi tubuh kalian akan hangus. Pergilah ke puncak gunung. Di sana ada penawarnya, kata burung kenuri. Setelah raksasa tadi pergi, ke-7 gadis membagi rumahnya menjadi 7 bagian. Mereka juga membagi halaman rumah menjadi 7 kebun yang bisa ditanami jagung. Jagung di kebun mereka tumbuh subur. Namun di antara mereka hanya si bungsu yang bersedia menampung burung kenuri di kebunnya. Kakak-kakaknya tak mau. Mereka takut burung kenuri memakan jagung mereka. Pada suatu hari, burung kenuri pergi meninggalkan ladang si bungsu dan meninggalkan sebutir telur di sana. Meski sedih, si bungsu tak tahu harus mencari kemana sahabatnya tersebut. Beberapa hari kemudian, saat si bungsu pulang dari ladang, dia melihat ada seorang pemuda tampan berada di depan rumahnya. Jangan takut, aku adalah anak burung kenuri. Aku berasal dari telur itu, kata si pemuda sambil menunjukkan cangkang telur yang sudah pecah. Pemuda itu lalu mengajak si bungsu untuk menikah.
Mereka lalu hidup bahagia, rukun dan damai. Mengetahui hal itu, kakak-kakak si bungsu merasa iri. Suatu hari ketika si bungsu terpeleset dan terbawa arus saat mencuci di sungai, mereka tak menolongnya. Mereka berharap si bungsu hanyut ke tempat yang amat jauh dan tak kembali lagi. Namun si bungsu selamat. Tubuhnya ditelan ikan besar yang kemudian tersangkut di jaring seorang nenek. Saat nenek itu hendak memasak ikan, pisaunya tak mampu memotong-motong tubuh ikan itu. Nenek itu hampir putus asa. Lalu dia mendengar ada burung bernyanyi. Bolidang bolidangi, pabeli iwa balak. Mendengar nyanyian burung itu, si nenek mengerti bahwa dia harus menggunakan daun belidang untuk memotong-motong tubuh ikan. Saat nenek itu berhasil memotong tubuh ikan, si bungsu keluar. Dia lalu menceritakan asal-usulnya dan mengapa dia bisa berada di perut ikan. Nenek itu lalu membantunya untuk pulang. Mereka berdua menyusuri sungai dan akhirnya tiba di rumah si bungsu. Suami si bungsu amat girang melihat kedatangan istrinya. Sedangkan kakak-kakaknya merasa malu dan bersalah karena telah membiarkan adiknya menderita. Mereka lalu meminta maaf pada si bungsu. Dia tentu saja memaafkan kakak-kakaknya. Akhirnya mereka kembali hidup rukun bersama-sama.